Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja pada Platform Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kirwanto. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan tertentu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau dengan NIM 425 115 11282. Saya hari ini akan mengajar di kelas 3 dengan tema Surah Al-Alaq 1 sampai 5 dengan tujuan pembelajaran supaya siswa dapat membaca dan memahami arti dari Surah Al-Alaq. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, mantap, itu semangat ya. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Bapak akan meminta yang bertugas kepada anak-anak Kinara untuk memimpin doa. Kepada anak-anak Kinara dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu-satu ya. Haikal, Hadir, Pak. Delisa, Hadir, Pak. Arfa, Hadir, Pak. Celi, Hadir, Pak. Atala Rizky, Hadir, Pak. Muhammad Alif Tito, Hadir, Pak. Agnia Mofarini, Hadir, Pak. Leticia, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Kinara, Hadir, Pak. Nabil Abimanyu, Pak. Asifa, Hadir, Pak. Aida, Hadir, Pak. Hanafis Jalfa, Rahma. Nah, hadir semua, alhamdulillah ya, tidak ada yang tidak masuk. Nah, sebelum belajar, tema kita hari ini adalah tentang Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bapak akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, membaca Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, yang kedua, ya, setelah kalian dapat membaca dengan benar, kalian dapat memahami artinya. Yang ketiga, siswa dapat termotivasi untuk gemar membaca dan belajar ya. Rajin-rajin belajar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin tanya sesuatu lah sama kalian. Ya, pernah dengar surah Al-Alaq? Pernah dengar? Nah, berapa jumlahnya? 5. Turunnya ada di mana, Nak? Dari Wahira. Kira-kira apa yang disuruh oleh malaikat kepada Nabi Muhammad? Membaca, baca, Iqra ya. Nabi Muhammad suruh membaca ya. Nah, Bapak
mau tampilin video pembelajaran turunnya wahyu di Gua Hira. Tapi sebelum itu kita tepuk anak soleh dulu, tepuk semangat biar kalian makin semangat. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Mantap. Bapak tunjukin video singkat tentang sejarah turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Mohon diperhatikan dengan baik supaya kalian dapat ilmunya ya. Di sebuah gua bernama Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, dekat Makkah. Beliau merenung, menjauh dari hiruk-pikuk penyembahan berhala dan mencari kebenaran sejati. Umur beliau waktu itu sekitar 40 tahun. Ketika Nabi sedang berkhalwat menyendiri di dalam gua, tiba-tiba muncul cahaya dan sosok luar biasa yang memenuhi seluruh gua. Itu adalah malaikat Jibril yang datang membawa wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab dengan ketakutan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Jibril memeluk Nabi dengan kuat, lalu melepaskan dan berkata lagi, "Iqra." Lalu Nabi menjawab hal yang sama, hingga 3 kali. Kemudian Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Setelah wahyu itu turun, Nabi Muhammad ketakutan luar biasa. Tubuh beliau gemetar. Beliau segera turun dari Gua Hira dan kembali ke rumah. Lalu berkata kepada istrinya, "Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, dan membela kebenaran." Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang seorang ahli Injil, dan telah memeluk agama Nasrani. Setelah mendengar kisah Nabi, Waraqah berkata, "Itu adalah Namus, malaikat Jibril, yang juga datang kepada Musa. Andai aku masih muda saat kaummu mengusirmu." Nabi terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tak ada seorang pun membawa misi seperti yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi." Nah, itu adalah sejarah singkat tentang turunnya wahyu yang pertama. Jumlahnya ada 5, turunnya di Gua Hira. Ya, Nabi disuruh untuk membaca. Kira-kira bisa nggak Nabi membaca pada awalnya? Tidak. Karena tidak bisa membaca itulah maka Allah menurunkan surah Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama, karena membaca adalah kunci atau jembatan kalian untuk bisa dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Kalau kalian tidak bisa membaca, tentu kalian akan sangat kesulitan ya membaca. Iqra, membaca. Coba kalau kalian nggak tahu ini apa bacaannya, kalian tentu nggak akan ngerti maksudnya, ya kan? Apalagi kitab Al-Quran itu harus dibaca, harus dipahami maksudnya. Ya, kita lanjut. Bacaannya, bacaan surah Al-Alaq. Bapak juga akan menampilkan video pendek tentang surah Al-Alaq ya. Coba diperhatikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, itu video pendeknya, bacaan surah Al-Alaq ya.
Al-Alaq 1 sampai 5. Sekarang mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu bacanya ya. Bacalah dengan makhraj yang benar. Mana yang harus dikeluarkan dari mulutnya sesuai dengan makrosnya ya. Dah sekarang Bapak pengen di antara kalian ada yang maju menunjukkan kepada kawan-kawan kalian bacaan surah Al-Alaq yang benar. Kita mulai dari belakang dulu boleh? Pada Saudari Afni boleh maju dan kawan-kawannya mohon diperhatikan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, mantap, tepuk tangan. Dari sini boleh? Asyifa boleh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada belah sini? Boleh? Ayo nak, maju nak. Nah, mohon diperhatikan ya. Nah, ini adalah terjemahannya. Mari kita pahami dan baca bersama-sama. Nomor 1 adalah salah menyambut. Benar. 4 yang mengajar. Benar. 5 ya. Nah, nomor 1 bacalah seperti biasa. Iqra adalah membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, kalian diciptain dari segumpal darah. Itu permulaan kalian. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dia loh yang ngasih rezeki kalian ke bawah melalui orang tua kalian. Makanya Allah disebut maha pemurah. Yang keempat, mengajar manusia. Ya kalam itu tulisan. Dari membaca kita bisa lanjut menuliskan. Nah, kelima, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Mula-mula kalian tidak mengetahui, disuruh membaca melalui Nabi Muhammad. Lama-lama kalian paham dan mengetahui dari sesuatu ya yang belum diketahui. Oke, kita lanjut. Qalqalah. Dalam surah Al-Alaq tadi ada
Bacaan kol-kolahnya, kol-kolo sugro dan kubro. Kalau kol-kolo sugro itu bacaan yang kecil, ya. Pantulan terjadi di tengah kata atau di tengah kalimat. Pantulannya tidak terlalu kuat. Contohnya ikro, ikro. Yang kedua, kol-kolo kubro, besar, dia besar, ya. Pantulannya terjadi di akhir kata karena dihentikan atau diwakofkan. Pantulannya lebih kuat dan jelas. Contoh holak. Dan kedua alak. Alak. Holak dan alak. Kalau contoh kubro itu ikro, kecil. Yang kubro itu besar, holak dan alak. Ingat-ingat ya, nanti Bapak kasih tugas. Oke? Tahu? Bisa? Oke, kalau bisa Bapak kasih sebuah proyek, ya, atau kerja kelompok. Mudah-mudahan dengan proyek ini kalian makin paham dan makin bisa dan memahami surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yang kita pelajarin tadi. Ini kan udah Bapak taruh plastik kan? Nanti kita susun di sini, di kertas origami, ya. Dan yang ini adalah tentang surah Al-Alaq yang terdapat bacaan kol-kolahnya, ya. Ini berkelompok juga, jadi ada 2 kelompoknya. Tugasnya per kelompok ada 2. Oh ya, kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Bapak lupa membagi, ya. Ayo duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo Bapak bagi, kemarin udah Bapak bagi kelompoknya. Sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing dulu, ya. Abi duduknya betul. Ya, ayo duduk rapi, Bapak bagi tugasnya, ya. Ya, tunggu ya. Ya, tunggu. Gimana? Lem boleh, nanti Bapak bagi. Kalian nggak ada bawa lem kemarin? Siapa yang nggak bawa lem? Ya. Ayo mulai dikerjakan kerjasama, jangan sini sendiri ya, kan ada 2 kerja kelompoknya, bagi-bagi. Ini kan mana? Ini Pak. Ini Pak. Kita punya darah yang lem. Bisa banyak-banyak ya. Ada yang nggak bawa lem lagi? Sini belah sini bawa. Bawa kan? Dah, silakan dikerjakan kerjasama ya, jangan sendiri supaya pahamnya itu juga bareng-bareng ya. Duduknya.
Apa mau di dua, Pak? Apa ya, dah? Ini loh, dah. Kalian berdua ini tebelin lagi. Bapak kerjain aja, tebelin berdua kerjasama. Nah, kerjasama bareng-bareng nih. Itu tebelin aja. Kita mulai kelompok dari sebelah situ dulu. Silakan maju, ditunjukkan hasil kerjanya kepada kawan-kawannya. Ayo. Ayo maju-maju. Dah, situ ya. Nah, kita cek bareng-bareng hasilnya. Coba tunjukin. Dah, benar, mantap. Sekarang kelompok itu silakan duduk. Ayo tunjukin hasilnya. Oke, benar. Kita lanjut ke sebelah sini. Ayo. Yap, benar. Ayo sebelah sini. Nah. Ya, benar. Nah, itu tepuk tangan buat kita semua. Tetap semangat. Ya, kalian pada hebat-hebat, sudah mampu memahami. Itu tadi tugas kelompok. Sekarang ada tugas individu. Ini adalah puzzle. Tugas kalian adalah mencari kata, ya. Bapak tunjukin. Nah, di sini adalah puzzle. Tinggal kalian cari kata-kata berikut, entah itu ke kanan, entah itu ke bawah, entah itu miring ke atas, ya. Tugasnya adalah mencari sesuai kata yang ada di bawah ini. Oke? Sebelah sana, boleh sebelah sini. Nanti tugas kelompoknya sekalian tugas individunya kumpulkan ke meja Bapak. Oke, silakan dikerjakan, ya.
Nah, yang udah siap silakan kumpul. Sama tugas kelompoknya sekalian ya. Dari sini. Tugas kelompoknya boleh dulu. Tugas kelompoknya. Ya. Apa? Dah? Betul. Nasib kumpul aja. Siap, nasib. Oke, tugas kelompok sudah, tugas individu juga sudah, ya. Kalau Bapak tengok kalian udah pasti banyak yang paham ya. Hasil karyanya kelompok maupun individu banyak yang benar ya. Dah, sebelum kita tutup ya, kita hari ini temanya tadi apa nak? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Turunnya di gua Hira. Nabi Muhammad disuruh membaca. Tadi kol-kolohnya kan ada juga kol-kolah ya di surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kol-kolah sugro dan kubro ada 2. Kalau sugro contohnya itu Alaq bacanya. Kalau kubro bacanya contohnya holak ya. Pintar. Itu adalah sekilas dari rangkuman pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan ya, untuk minggu depan usahain lebih semangat, jangan loyo belajarnya. Minggu depan sampai jumpa lagi. Jika hari ini Bapak ada salah dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi